Mario yang ditinggal oleh istrinya Alia tuh guys, dia kepikiran dengan Alia di mana kebaikan-kebaikan Alia yang sangat peduli dengan dirinya waktu dia itu susah, sakit, seperti itu. Dia teringat dengan semua itu nih guys. Alia yang penuh dengan perhatian, memanjakan, Mario benar-benar peduli banget seperti itu. Dan dia lebih baik daripada Alisa seperti itu nih guys. Karena memang Alia sebenarnya mencintai Mario seperti itu nih guys. Dan di situ Alia memberikan rasa cinta, kepedulian kepada Mario. Walaupun saat ini ya, memang dia harus merelakan dan pergi dari kehidupan Mario. Makanya Mario itu sebenarnya juga tidak bisa nih guys kehilangan istrinya Alia yang begitu baik seperti itu. Dia sangat teringat kok dengan semua kebaikan yang dilakukan oleh Alia seperti itu, yang mana tidak diberikan oleh istri sebelumnya seperti itu nih guys. Bahkan perhatian dia seperti itu merawat dengan rasa cinta sehingga Mario itu benar-benar mencintai Alia seperti itu nih guys. Dan dia benar-benar sangat kangen banget dengan Alia seperti itu. Entah di mana keberadaan Alia saat ini, namun apapun itu membuat dia sangat teringat dengan Alia seperti itu. Orang yang ia cintai seperti itu nih guys. Dia mengingat semua kejadian-kejadian di mana di situ dia sangat mencintai Alia seperti itu. Walaupun sebenarnya Alia juga mencintai, namun demi kebaikan Mario dan istrinya Soraya, makanya dia merelakan semuanya dan dia harus pergi begitu saja nih guys. Namun sayangnya Mario ini mencari dan dia berusaha untuk menelpon untuk mencari tahu di mana kabarnya Alia saat ini dan kenapa sih alasan di situ Alia itu tidak mengangkat teleponnya dan tidak memberikan penjelasan apa langsung main kabur dari rumahnya. Itu yang tidak diketahui oleh Mario. Makanya Mario ini bingung bagaimana cara dia mencari tahu kesalahan dia apa. Sedangkan teleponnya aja tidak diangkat oleh Alia seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys, Mario sudah frustasi nih guys, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan nih guys agar bisa ngomong dengan Alia. Sedangkan Alia main pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Makanya Mario itu benar-benar cemas. Apa yang telah dilakukan Mario, kesalahan apa seperti itu nih guys, sehingga membuat istrinya Alia itu main pergi meninggalkan aja. Nah sementara Amara itu nih guys, yang sementara ini dia mengasingkan dan tinggal bersama dengan suaminya Arya nih guys. Di situ dia terus ditelepon oleh mamanya di situ nih guys ya. Namun tentu saja dia lebih memilih bersama dengan suaminya Arya demi kebaikan calon bayinya sekaligus kehidupan dia agar tenang seperti itu. Nah kemudian ketika itu ada suami yang baru pulang nih guys, melihat ada istrinya Amara tuh kenapa nggak di dalam kamar saja, kenapa dia berada di ruang tamu seperti itu nih guys. Dan di situ memang kondisinya Amara memang pengen kan ya jalan-jalan di depan seperti itu. Dan sebenarnya di situ ya dengan penuh peduli Arya seperti itu kepada istrinya Amara, dia memberikan beberapa buah-buahan dan sengaja dia datangnya agak telat seperti itu. Dan sebenarnya juga bukan hanya buah-buahan yang ia berikan tadi, namun juga kepedulian begitu loh. Bahkan dia tahu bahwa istrinya saat ini kan hamil, jadi perhatian-perhatian seperti itu nih guys yang ia berikan untuk istri tercintanya seperti itu. Nah makanya di situ membuat hati Amara ini seneng banget karena diperlakukan benar-benar sangat istimewa. Dan dia memilih jalan untuk tinggal bersama dengan suaminya seperti itu nih guys. Dan dia merasa hidupnya nyaman bersama dengan suaminya. Walaupun di situ hidup dua orang ya hanya punya dua kamar kecil, namun kehidupannya bahagia seperti itu nih guys. Dan kemudian dia juga menangis nih guys. Menangisnya Amara itu di pikirannya Arya itu karena dia kan lagi mungkin bawaan dari bayinya seperti itu yang suka tersentuh seperti itu akan kebaikannya Arya. Sebenarnya tidak itu, ada rahasia yang sangat penting sekali yang harus diungkapkan Amara seperti itu, yang mana dia teringat ya, dia harus cerita yang sebenarnya terkait orang tuanya Arya. Dan alasan ini yang mungkin harus diceritakan sesegera mungkin kepada suaminya. Karena suaminya sudah baik banget sama dia yang peduli dengan Amara, masa iya dia tidak jujur dengan masalah keluarganya pada waktu itu. Dia teringat bahwa memang dulunya ya pas sebelum menikah itu kedua orang tuanya
kedua orang tuanya Arya itu sengaja diasingkan keluar pulau yang sangat terpencil, yang susah dijangkau seperti itu. Karena memang ya, Arya itu datang dari keluarga miskin nih guys, yang tidak disukai oleh mamahnya. Karena pastinya dia akan malu banget, dan di situ mamanya Amara ini nggak mau tahu ya. Amara ini harus menuruti, sudah terima saja. Toh kamu juga mencintai suami yang kamu pilih seperti itu. Daripada kamu menceritakan kebenarannya kalau misalkan kedua orang tuanya diasingkan, ya diasingkan keluar pulau yang jauh, maka nantinya akan marah kan suaminya. Lebih baik terima saja, kata mamahnya Amara tuh seperti itu. Walaupun sebenarnya Amara juga tidak menginginkan hal itu, karena rasanya nggak etis banget dengan cara seperti itu. Karena walau bagaimanapun juga kasihan kan, setidaknya di situ orang tuanya itu tinggal di mana harusnya tahu. Namun menurut mamanya tidak perlu dia tahu di mana, karena itu tempatnya sangat jauh banget seperti itu. Saking jauhnya di situ tidak ada nomor rumahnya, karena tidak ada jaringan internet dan semacamnya, sehingga susah untuk menghubungi semacam itu. Dan mamanya itu juga menegaskan kalau dia itu cerita langsung kepada suaminya, maka hubungan rumah tangganya akan retak, sama kayak pecahnya vas bunga yang dilempar mamahnya itu. Namun di situ nih guys ya, Amara benar-benar merasa sangat sedih, dan dia harus mengungkapkan hal itu dengan sejujur-jujurnya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya, dia pengen melalui bersama dengan suaminya dengan penuh cinta dan keluar. Walaupun dia saat ini hidup dengan suaminya dengan pas-pasan, namun dia merasa nyaman ya, dan dia tidak pengen lagi terlibat dengan mamahnya yang punya banyak masalah dan melakukan tindak kejahatan, sama seperti kecelakaan pada waktu Soraya itu. Kenapa Soraya itu bisa dicelakakan mamanya? Karena di situ Soraya itu tidak melakukan apa yang diminta sesuai dengan keinginan mamanya seperti itu. Dan bahkan kecelakaan itu pun juga terjadi karena memang alasan itu nih guys. Dan sebenarnya alasan di situ memilih Alisa untuk menikah karena Alisa itu pengen dikendalikan mama. Namun sayangnya tidak bisa dikendalikan tuh guys. Nah seperti itulah yang menyebabkan Amara itu lebih memilih tinggal bersama dengan Arya, orang yang ia cintai, dan tinggal dengan lingkungan yang baru yang peduli dengan dia. Dan dia tidak mau melakukan tindak kejahatan seperti itu nih guys. Makanya di situ dia menangis. Amara ini benar-benar menangis seperti itu. Karena dia merasa menyesal baru bisa mengungkapkan sekarang seperti itu nih guys. Dan kemudian setelah mengetahui semuanya di situ, pada awalnya juga memang Arya itu shock seperti itu. Namun menurut Amara istrinya, kalaupun dia kecewa, marah seperti itu hal yang wajar. Namun di situ Amara benar-benar minta maaf sekali lagi kepada suaminya atas kejadian yang pernah terjadi seperti itu. Namun sebenarnya ya di situ ya keluarganya ya, kedua orang tuanya Arya itu sudah meninggal seperti itu. Dan hal itu justru semakin membuat Amara ini merasa bersedih dan bersalah seperti itu nih guys. Kemudian dia mau bersujud dan minta maaf untuk bisa dimaafkan seperti itu. Karena hal itulah yang menyebabkan Amara itu nggak enak, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang punya power itu adalah mamanya seperti itu nih guys. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan setelah mengetahui itu semua, Arya akhirnya mengetahui bahwa ternyata yang jahat selama ini adalah mamanya Amara, bukan Amara yang tega mencelakakan kedua orang tuanya dan ditempatkan terpencil ya, seperti itu. Bahkan sampai dulu juga dia tidak tahu kan di mana keberadaannya orang tuanya Arya itu nih guys. Dan kemudian di situ istrinya berusaha untuk ditenangin, tidak dimarahin, karena dia tahu guys bahwa memang yang menjadi dalam permasalahan adalah mamanya Amara seperti itu. Dan Amara diminta untuk tidak menyalahkan diri seperti itu, tidak usah menangis karena dia juga sudah tahu yang sebenarnya. Namun tetap Amara ini kan namanya rasa bersalah ya, dia sedih seperti itu loh guys. Dan kemudian seperti itu nih guys ya. Akhirnya di situ karena Arya tahu yang sebenarnya, dia berusaha untuk ya segera pergi dan menemui Erik. Dimana Pak Erik itu adalah orang yang suka dengan Alia sebenarnya ya guys ya. Dan dia itu langsung ngasih tahu kepada Pak Erik nih guys, bahwa sebenarnya mamanya Amara itu sebenarnya orang yang sangat jahat sekali. Dan dimintalah tuh Pak Erik kalau benar-benar dia mencintai Alia untuk bisa membebaskan Alia dari keluarganya
suaminya seperti itu Mario, karena memang keluarganya itu kejam seperti itu. Makanya di situ nih guys ya dia bilang kepada Pak Erik. Nah, Pak Erik ini bingung dong, memang kejamnya kecelakaan yang terjadi sama Soraya istri pertamanya itu kan gara-gara sebenarnya dari mamanya yang melakukan, mamanya Amara. Namun bukti apa sehingga membuat Arya itu ngomong seperti itu nih guys? Memang bukti konkretnya nggak ada, namun istrinya sendiri yang bilang. Dan di situ memang kondisinya sebenarnya karena Erik itu suka dengan Alia, dia masih cinta dengan Alia dan dia teringat bahwa dia ingin membantu Alia. Makanya demi kebaikan kayaknya dia harus menemui kedua orang tuanya Alia nih guys, dan mau membantu Alia. Nah sementara ya guys, Alisa itu masih saja berniat ingin menghancurkan kehidupan Alia seperti itu nih guys, karena dia tidak terima dengan kehidupan Alia yang saat ini yang ia miliki dan dia ingin menghancurkan. Makanya dia meminta Felix untuk mengetahui di mana keberadaan papa ya orang laki-laki tua tersebut, yang akan menjadi bukti kunci bahwa Alia itu tidak seperti apa yang dilihat. Namun menurut Felix lebih baik besok saja orang tersebut itu ditemui demi kebaikan. Nah sementara Pak Erik yang sudah mengetahui kebenaran, maka dia langsung guys bilang kepada Alia bahwa dia ingin berniat membantu dia keluar dan menjadi kekasih pura-puranya seperti itu nih guys. Mendengar bahwa Pak Erik ini mau membantu Alia otomatis membuat Alia sangat senang dong ya. Namun di situ tentu saja ya, Pak Erik ini melakukan hal itu hanya ingin membantu Alia demi kebaikan Alia. Namun di situ Alia juga ditanya dengan adanya syarat tuh. Ditanya tuh dia, apakah nantinya ketika Pak Mario itu ya minta maaf, merengek-rengek, apakah mungkin Alia itu akan meninggalkan dia atau justru malah kembali dengan Pak Mario? Nah itu yang menjadi pertanyaan seperti itu, dan bahkan papanya Alia itu juga bertanya terkait akan hal itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, karena papanya sendiri juga bertanya akan hal itu, makanya di situ Alia menjawab bahwa dia tidak akan menerima lagi. Ya, dia tidak akan terpengaruh oleh Mario lagi karena dia sudah bulat tekadnya meninggalkan Mario. Nah, kemudian nih guys ya, di situ akhirnya membuat Pak Erik ini ya meminta Alia untuk segera mengajukan surat cerai seperti itu, agar dia bisa terbebas dari Mario seperti itu. Nah, ketika diminta itu nih guys, membuat Alia itu sebenarnya juga sedih, bingung apa yang harus dia lakukan. Bisa nggak ya dia melakukan hal itu? Namun itulah yang diinginkan Pak Erik nih guys.